Itu yang lebih bernilai daripada adik-adik hanya masuk menjadi pelukis bermodal kuas, cat dan kanvas gitu ya. Jadi kalau itu saya tidak merekomendasikan mereka masuk ke ISB. Nah, bila seni hanya hadir pada sisi grup-grup semata, ini tidak akan membentuk satu peradaban. Nah, disinilah komitmen ISB di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Wildan MPD berkomitmen menghadirkan lulusan yang memang kompeten, mampu memahami seni secara estetis, secara logis, dan secara nilai. Nah, artinya juga kepada para orang tua agak sulit kita masuk ke ISB jadinya. Nah, kalau kita panggil polisi agak 2 orang dengan senjata laras panjang, kita suruh jaga kiri dan kanan, Pak. Tanggal 8 Januari sampai 15 Februari. Ini jangan disia-siakan karena waktunya dibilang lama, nggak lama, dibilang sebentar ya lumayan lama juga. Ingin sampaikan karena ini ultimatum juga dari Prof. Cici bahwa bagi adik-adik mahasiswa yang nanti mendaftar di SNBP berbasis prestasi, itu adik-adik hanya punya waktu 1 kali saja. Yakin dan percayalah. Situ saya tangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Waris Seni Budaya di Medrah Podcast ISBI Aceh. Alhamdulillah hari ini kita akan sedikit membahas tentang penerimaan anggota baru ISBI ataupun mahasiswa ISBI yang akan diterima pada tahun 2024. Karena berpijak pada akhir tahun, maka kita akan menyongsong tahun baru itu dengan persiapan untuk menerima mahasiswa baru. Tentunya dengan berbagai macam jalur pendaftaran dan kemudian berbagai macam tes yang akan dilakukan, dan ada target-target yang akan dicapai oleh ISBI Aceh dalam merekrut seni budaya ataupun budayawan dan seniman muda yang baru. Untuk hal tersebut kita akan ditemani oleh 2 orang narasumber yang luar biasa, nanti akan memberikan informasi kepada kita terkait penerimaan mahasiswa baru. Yang pertama, mari kita sapa bersama Pak Amrullah, SEM apa Pak? Belum MSc. Pak Amrullah ini beliau adalah Kasubag bagian akademik, dan nanti beliau akan menyampaikan terkait informasi-informasi tentang penerimaan mahasiswa baru. Dan di samping beliau kita juga didampingi oleh Bapak Ihsan MSN. Beliau merupakan Kepala Humas ISBI Aceh, yang sebenarnya beliau kingmaker dari podcast ini, dan hari ini berhasil kita tarik ke dalam sehingga beliau bersedia untuk satu frame dengan kita. Apa kabar Pak Ihsan? Alhamdulillah. Baik ya? Baik. Semakin berbinar ya. Oke, baik. Kita mulai dulu dengan Pak Amrullah. Jadi kita mengetahui bersama ada namanya SNPMB. Apa itu SNPMB, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaki sudah mengundang kami ya dari akademik ke podcast Waris Seni Budaya. Waris Seni Budaya ISBI Aceh. Baik, ini sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa SNPMB ya, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2024. Itu yang kemarin diluncurkan tanggal 8 Pak ya, tanggal 8 Desember 2023. Oke, itu baru diluncurkan oleh kementerian ya? Ya. Oleh kementerian. Berarti itu menandakan, kalau di dalam istilah bola berarti kick off-nya ya? Kick off ataupun permulaan ataupun start bagi kampus-kampus yang ada di Indonesia untuk menerima mahasiswa-mahasiswa barunya. Seperti itu Pak ya. Nah, di dalam SNPMB ini ada beberapa jalur ya Pak Kak? Iya. Ada SNPB, SNBT. Itu bagaimana penjelasannya Pak? Apa yang dimaksud dengan SNPB, SNBT? Ya, yang pertama itu ada jalur seleksi nasional, seleksi seleksi nasional berdasarkan prestasi, yaitu SNBP. Nah, kemudian yang satu lagi itu ada seleksi nasional berbasis tes ya, SNBT. Nah, satu lagi nanti mandiri. Mandiri ya, mandiri bersama. Di akhir itu ya. Ya. Setelah 2 tahap ini. Jadi apa yang membedakan SNBP sama SNBT ini? Apakah yang satu
langsung dengan nilai dia masuk ataupun dengan nilai terbaik kemudian dites dia baru lulus atau seperti apa Pak? Ya, kalau SNBP itu seleksi nasional berbasis prestasi itu memang itu berdasarkan nilai akademiknya Pak, nilai akademik atau nilai prestasi lainnya yang ditetapkan oleh di PTN. Nah, itu dari sekolahnya kan. Jadi begitu dia input nilai ketika prestasinya bagus maka dia otomatis lulus seperti itu Pak? Iya, tanpa tes. Itu diinput oleh sekolah masing-masing. Oleh sekolah masing-masing. Berarti tanpa tes. Nilai rapornya, nilai rapor dari semester 1, Pak ya, dari semester 1 sampai semester 5 ya. 5. Oke. Gitu. Itu perkiraan dibukanya kapan itu, Pak? Jalur itu? Kalau SMBT itu SMBP, Pak. SMBP. Prestasi ya. Ya, itu sebelumnya ingin saya sampaikan juga dulu ya. Bagi sekolah mungkin sebelum meregistrasi siswanya itu terlebih dahulu harus ada akun akun untuk pangkalan data sekolah dan siswa PDSS. Tapi bagi sekolah yang sudah ada itu nggak usah mendaftarkan lagi. Nah, di situ perlu saya informasikan bahwa kalau untuk registrasi akun SMPMB sekolah itu dibuka 8 Januari 2024 sampai 8 Februari 2024. Nah, itu registrasi akunnya. Untuk registrasi akun siswa itu sama juga 8 Januari 2024 sampai 15 Februari 2024. Kecuali kalau untuk akun PDSS ini bagi sekolah yang sudah mempunyai akun SMPMB itu nggak usah lagi mendaftar. Berarti ketika itu harus menyiapkan akun itu. Ketika sekolah sudah ada akun itu berarti mereka punya waktu dari 8 Januari sampai 15 Februari. Jadi teman-teman yang berniat untuk masuk ISBI menggunakan jalur prestasi misalnya Pak ya. Jadi bisa mempersiapkan diri dimulai dari tanggal 8 Januari sampai 15 Februari. Ini jangan disia-siakan karena waktunya dibilang lama, nggak lama, dibilang sebentar ya lumayan lama juga. Tetapi teman-teman dalam menyiapkan berkas ini kan perlu waktu juga. Jadi bisa dimulai dari sekarang gitu ya Pak ya. Kemudian ada SNBT. Itu dimulai dari kapan Pak prosesnya? Untuk SNBT Pak ya. Itu untuk SNBT mulai pendaftaran itu 21 Maret Pak. 21 Maret sampai 5 April 2024. 5 April ya. Itu pendaftaran UTBK. Jadi UTBK ya. Mereka nanti akan tes berbasis komputer ya. Jadi saya ingatkan bagi teman-teman yang ingin masuk ISBI melalui jalur tes berarti punya waktu setelah tanggal 15 Februari. Jadi ada yang pertama kita buka prestasi, kemudian tanggal 21 Maret sampai 5 April kita buka pendaftaran melalui jalur tes gitu ya. Tes mandiri. Dan nanti ke depan akan ada jalur mandiri bersama Pak ya. Mandiri bersama. Tapi belum tahu tanggalnya berapa ya. Belum. Jadi 2 tahapan ini mungkin teman-teman bisa mempersiapkan diri, menyiapkan berkas dan semoga nanti kita bisa bertemu di ISBI Aceh gitu ya. Nah, menarik ini. Jadi kita sudah membahas tentang seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2024 dan mungkin ya kalau kita tanya ya ngapain daftar di ISBI gitu ya. Jadi dari 2 tes ini pertanyaan kenapa harus daftar di ISBI? Ada apa sih di ISBI itu ya? Dan kira-kira sama nggak sih ISBI dengan PTN Seni yang lain? Karena ISBI ini bisa dikatakan sebagai satu-satunya PTN Seni yang ada di Aceh. Nah untuk itu kita coba mengulik sedikit dari Kepala Humas kita bersama. Jadi Pak Ihsan, mungkin apa sih alasan utama kita harus masuk ISBI ataupun teman-teman harus milih ISBI dari jalur-jalur yang disediakan ini? Baik, bismillah, terima kasih Bung Zaki atas undangan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Amru tadi ya, mengundang kita ini dalam rangka penerimaan mahasiswa baru. Selamat juga buat terima kasih ya. Ini kok saya yang jadi gugup. Jadi begini, beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 8 Desember ini merupakan launching pertama untuk SNPMB, Seleksi Nasional penerimaan mahasiswa baru. Jadi di launching pada tanggal 8 Desember dan 1 bulan pasca itu sudah dibuka untuk seleksi berbasis prestasi. Saya ingin sampaikan karena ini ultimatum juga dari Prof. Cici bahwa bagi adik-adik mahasiswa yang nanti mendaftar di SNBP berbasis prestasi
itu adik-adik hanya punya waktu 1 kali saja. Sekali bisa Ya, dia tidak akan bisa lagi mendaftar di SNBT ataupun jalur mandiri. Nah, ini yang menjadi ultimatum sekali bagi adik-adik mahasiswa, calon mahasiswa, bahwa Anda dituntut benar-benar memilih dari awal. Jadi kalau memang belum ada putusan untuk mengikuti seleksi, jangan ikut dulu. Nah, begitu. Karena ketika adik-adik sudah memilih seleksi berbasis prestasi, memilih misal kampus ISBI atau memilih kampus manapun, Anda tidak lagi bisa menggeser nantinya. Nah, ini yang butuh kewaspadaan. Berarti harus dipertimbangkan matang-matang. Ya, benar. Saya ingin sampaikan bahwa ISBI sebagai kampus seni satu-satunya di Aceh, kalau di Sumatera ini kan hanya ada 2 dari 9 PTN seluruh Indonesia, ini punya keunggulan yang tentu cukup layak untuk bagi adik-adik mencari masa depannya. Kita punya 9 jurusan, ada 9 prodi hari ini, mulai dari tari, teater, karawitan atau musik Nusantara, lalu kita di situ ada sastra budaya, dan ada prodi ideologis kita bahasa Aceh, lalu ada prodi kriya seni, seni murni, DKV dan interior. Itu merupakan ruang yang sangat relevan bagi adik-adik dalam menggapai masa depannya. Bung Zaki, saya ingin sampaikan yang paling sangat perlu diketahui oleh khalayak ramai, khususnya para pemirsa dimanapun berada. Kampus seni hadir bukan mengajarkan adik-adik mahasiswa itu sebagai calon penari gitu ya. Nah, ini kalau bahasa Acehnya tamang isbikan untuk murno grup-grup. Nah, ini yang harus menjadi ultimatum dari kita kepada adik-adik. Anda masuk ISBI itu bukan menjadi anak band, bukan menjadi seorang penari yang khusus, berarti Anda, kalau itu Anda masuk sanggar saja. Tapi Institut Seni Budaya Indonesia Aceh mencoba menghadirkan diri saudara calon mahasiswa dan nanti menjadi mahasiswa yang mampu mengekspresikan sesuatu itu melalui karya seninya. Bagaimana misal kekisruhan Aceh di masa tsunami, lalu kegelisahan, kekhawatiran, nilai-nilai traumatis di situ dia ungkap dalam bentuk lukisan. Nah, itulah sebenarnya yang mau kita hadirkan. Nah, itu yang lebih bernilai daripada adik-adik hanya masuk menjadi pelukis bermodal kuas cat dan kanvas gitu ya. Jadi kalau itu saya tidak merekomendasikan mereka masuk ke ISBI. Nah, inilah yang beda ISBI dengan ruang-ruang pendidikan yang lain. Ini yang harus dipahami. Yang kedua, bicara seni, ISBI tidak hanya bicara pada nilai estetis semata. Tidak hanya misal diajarkan saman gitu ya. Kita perlu ketahui bahwa saman yang ada 8 rukunnya itu baru dianggap dia menjadi sedati. 8 rukun itu dia diajarkan sedati, bukan berarti ketika nanti anak-anak mampu sedati sekedar grup-grup saja, loncat-loncat lalu dinikmati, tidak. Tetapi kita ingin sampaikan bahwa narasi yang ada di sedati itu adalah ada syair sebagai pesan moral, ada gerakan, kostum dan lain-lainnya sebagai pesan sosial, pesan estetis. Jadi ada 2 hal ini yang sepadan, sejalan, dan inilah yang membentuk satu peradaban. Bila seni hanya hadir pada sisi grup-grup semata, ini tidak akan membentuk satu peradaban. Nah, disinilah komitmen ISBI di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Yodan MPD berkomitmen menghadirkan lulusan yang memang kompeten, mampu memahami seni secara estetis, secara logis, dan secara nilai. Nah, ini dia Bung Zaki yang kita hadirkan di ISBI. Jadi mereka kalau dari praktik mungkin mereka bisa mencari di sanggar-sanggar. Kalau mau loncat-loncat, kita rekom ke sanggar. Tapi karena nanti menyesal masuk ISBI, kok berat gitu ya, tugasnya banyak gitu. Tapi ketika ingin dua-dua, ISBI bisa menjadi. Nah, ISBI hadir di sana. Itu kita bicara ISBI. Apa alasan yang paling utama mereka harus memilih ISBI Aceh? Apa yang bisa ditawarkan? Apa yang bisa diberikan oleh ISBI Aceh kepada teman-teman mahasiswa baru ini? Nah, begini Pak Zaki, banyak kampus. Pertama ya, ada 2 poin. Ada sebagian orang suka jadi guru, Pak. Kita observer ke beberapa daerah termasuk ke wilayah Tenggara Aceh dan wilayah Selatan Aceh.
sebagian masih berpikir bahwa menjadi guru itu harus masuk FKIP. No, tidak. Hari ini SSN itu bisa mengajar. Anda lulus seni SSN, Anda bisa daftar CPNS, Anda bisa juga daftar ke Dapodik untuk menjadi guru. Tidak lagi diminta akta 4. Ini yang mau kita siarkan kepada seluruh masyarakat semua, pada orang tua. Jadi jangan takut ngasih anaknya ke kampus seni, ya, khususnya ISBI Aceh. Anda bisa jadi guru. Nah, sekarang kan banyak kami nggak berani masuk ke ISBI karena SSN, berarti bukan SPD, nggak bisa jadi guru. Nah, kita bisa menghadirkan anak-anak untuk jadi guru. Itu satu. Yang kedua, sebagai lulusan yang memang punya jiwa seniman dan kewirausahaan. Nah, ini kewirausahaan ini yang memang orang tidak mampu mendalami secara utuh. Problemnya apa? Ketika nanti dia kuliah, misal saya harus menyebut mungkin misal jurusan-jurusan yang lain, astronomi, biologi atau yang lain, boleh. Misal begini, kita tinggal di pegunungan, lalu ngambil jurusan kelautan, mau berlabuh di mana, gitu ya? Nah, ini kan problem kita. Lalu Anda tinggal di tengah gurun, ada jurusan pertanian, mau bercocok tanam di mana? Nah, Aceh sebagai satu daerah yang sedang sangat tumbuh dari segi pariwisatanya, dan data terakhir yang saya baca itu hampir 2,5 juta yang masuk turis dari luar itu ke kota Banda Aceh, belum tersebar ke yang lain. Iya, betul. Ya, dari data PHRI itu, Persatuan Hotel dan Resort Indonesia itu, jadi cukup banyak. Lalu kita mau nanya, Bapak Ibu yang datang ke Aceh, Anda bawa souvenir apa? Nggak ada. Yang ada cuma baju dengan tulisan Aceh saja, ya kan? Ya. Akhirnya itu menjadi ikon yang sebenarnya kan tidak hanya sampai di situ. Betul. Sekarang mana souvenir yang mereka bisa hasilkan? Masjid Raya Batur Rahman belum ada, ya kan? Lalu orang mengatakan, oh kalau buat souvenir itu simple, tinggal pesan, tinggal apa? Sebenarnya kalau diucap semuanya mudah, tapi ketika kita belajar, nah ada yang mudah, gitu kan? Nah, itu bisa diambil peran oleh orang-orang kriawan yang ada di ISBI Aceh. Selain daripada mereka mengekspresikan sesuatu berdasarkan apa yang menjadi imaji mereka, mereka juga mampu menciptakan satu produk yang menjadi satu kesan bahwa Anda pernah ke Aceh gitu. Nah, ini belum ada. Sampai hari ini kalau kita jalan ke arah Luunga itu di kiri itu yang ada orang jual tudung saji ya. Dari sange ya kalau bahasa Aceh ya. Apakah sange itu bisa mewakilkan satu identitas keacehan? Mungkin belum maksimal. Kita apresiasi ada mungkin yang didukung dengan motif-motif. Tapi belum maksimal. Kita masih butuh yang lebih utuh. Nah, betapa banyak wisatawan yang dari lokal sendiri yang berkunjung ke pantai setiap weekend, itu tidak ada cenderamata tersendiri, minimal gantungan kunci lah yang hanya bermodalkan berapa. Nah, ada identitas keacehan apapun. Sebenarnya kita bisa munculkan itu. Ini masa depan yang sebenarnya menjanjikan. Itu bagi yang produk massal. Iya, betul. Ada produk-produk art yang memang bisa didesain secara khusus yang punya nilai khusus lagi. Nah, saya ingin katakan, ketika orang seni ini menjual produk, ada sasaran-sasarannya. Dia harus jual ke kalangan massa atau ke kalangan yang memang menengah ke atas. Ya kan? Kadang orang hanya berpikir masuk kuliah ke ISBI, buat produk, jualan. Sama saya seperti saya bilang tadi, sanggar aja. Misal saya sebut, ketika saya pegang pena, lalu pena ini tidak ada, hanya ada tutupnya saja. Bagaimana mungkin kita mampu berpikir satu tutup pena ini mampu kita jual dengan harga 10.000? Saya yakin tidak akan ada yang beli. Misal kepada para pemirsa yang manapun berada, saya ingin sampaikan, mau nggak Bapak Ibu, adik-adik para mahasiswa beli tutup pena ini ya Pak Amro ya secara 10.000? Nggak ada. Lalu ketika saya tawarkan lagi 20.000, nggak ada. Atau ke Pak Amro saya tawarkan, Pak belilah ini 100. Gimana Pak? Kita payment cash hari ini gitu kan? Agak berat kan kalau kita berpikir sesingkat itu. Lalu bagaimana cara mendesain ini? Coba kita bayangkan sama-sama. Ketika ada satu kotak, satu meja, kita lapisi dengan beldu merah, kita letakkan ini di tengah. Lalu kita pasang di etalase kaca Pak Amro. Kita pasang etalase kaca. Lalu kita pasang lampu tembak yang menyorot ke sini. Kerasa nggak Pak? Sudah mulai naik harga sedikit. Lalu kita panggil polisi agak 2 orang dengan senjata laras panjang, kita suruh jaga kiri dan kanan Pak.
Lalu masuk ke dalam, kita jual harga tiketnya 1 juta. Tapi untuk masuk tuh harus diperiksa semuanya tasnya dan ada mobil barakuda di luar. Ini akan membangun satu image yang berbeda. Nah, peran-peran seni itu di situ. Ada banyak lagi Pak Zaki yang paling sangat luar biasa. Perlu dipahami ketika adik-adik para siswa duduk di warung kopi, bapak ibu di rumah dimanapun berada, itu kan sering minum kopi dengan gelas biasa. Pernah nggak menyadari bahwa dalam beberapa dekade gelas itu berubah? Piring mie itu berubah. Dulu kan piring biasa aja Pak ya. Asal sudah ada mie-nya kita makan kenyang selesai. Tapi perlahan piring berubah jadi putih, perlahan dari yang bulat menjadi segitiga, menjadi peta, lalu berbentuk daun pisang. Gelas juga demikian, dari yang agak gede menjadi kecil. Semakin kecil gelas, semakin kecil piring, harga mie-nya bukan makin murah, makin naik. Nah, itu peran orang-orang kriawan atau seniman yang memang berpikir pada kadar of the future, masa depan. Nah, ISBI mencoba melahirkan lulusan yang seperti itu, yang berpikir bahwa produk masa depan itu apa? Kita hadir mendesainnya. Anak-anak lulusan DKV, betapa banyak sekarang produk minuman gelas kemasan, baik yang sifatnya botolan ataupun yang gelasan, itu didesain oleh anak-anak DKV sebenarnya. Mereka hadir pada ruang-ruang itu, ya kan? Lalu bagaimana? Kita anggap lagi momen Pilpres ini, ya kan? Banyak billboard di mana-mana, tapi tidak banyak billboard yang mencoba menghadirkan satu kesan yang menarik agar orang fokus pada dia. Ini kan asal nembak saja. Asal ketudang, asal karena foto drop selesai. Padahal tidak sedemikian. Ada ruang-ruang. Nah, disitulah peran lulusan-lulusan ISBI Aceh. Jadi jangan sampai Anda kehilangan momen, manfaatkan kesempatan untuk masuk ISBI Aceh. Berarti ISBI Aceh bisa menawarkan selain bisa belajar seni budaya, maka ada sisi kewirausahaan, ada sisi kekhususan yang akan kita pelajari di ISBI Aceh. Nah, berbicara mahasiswa Pak, kira-kira sebagai humas gitu ya, yang ya sebagai wajah ISBI lah, kira-kira ada nggak target kita tahun ini berapa orang sih, ataupun seberapa persentase mahasiswa yang akan kita terima gitu? Oke. Baik, secara mendasar kita punya kuota tahun lalu itu dari pemerintah lebih kurang di angka 400-an ya. Di angka 490 kalau saya tidak salah, nanti mohon dikoreksi. Dan di tahun ini kita ingin lebih atau double daripada jumlah tahun lalu. Ini juga menjadi perhatian khusus dari pimpinan kami Bapak Profesor Dr. Wildan, bahwa ada ekspektasi yang kita tentu harus terus visioner ya, semangat menghadirkan mahasiswa di ISBI Aceh dengan segala upaya bahwa ada masa depan yang cukup cerah di sini ya, ada kuliah dengan beasiswa yang cukup memadai. Tahun depan dengan kuota yang kita anggaplah 400 itu cukup terbatas ya, karena kampus seni memang orang-orang khusus yang masuk ya. Nanti ketika memang ISBI atau kuota yang sudah diberikan pemerintah itu terbatas dan daya tarik masuk ke ISBI menjadi lebih banyak, mohon perhatian juga kepada para orang tua, agak sulit kita masuk ke ISBI jadinya. Nah, hari ini di masa yang memang cukup banyak kuotanya ya, di angka 490 itu pada tahun lalu, tahun hari ini kita belum terima Pak ya. Kita akan terima nanti biasa dari pemerintah Pak. Jadi kita usul dulu, lalu kita terima. Yang pasti arahan pimpinan kita double dari double quantity ya dari tahun yang kemarin. Itu mungkin dari kuota kita. Dan kepada adik-adik bahwa masuk ISBI ini prestis loh. Masuk ISBI ini jangan dipikir bahwa mususui ya, panyangko seperti apa kalau bahasa Aceh bilang kayak burung gitu ya. Tapi ada kekhususan bahwa banyak Anda bisa bayangkan gini Pak Zaki, bahwa ketika jadi guru, khususnya di bidang seni, di Aceh itu ada 800 lebih SMA, SMK sederajat. Dan hampir seluruh sekolah itu hari ini kami berani menyampaikan belum ada anak lulusan prodi bahasa Aceh. Belum ada. Karena prodi bahasa Aceh baru dibuka di tahun yang lalu dan kanunnya juga baru tumbuh di tahun ini ya. Jadi kesempatan anak-anak kita di 800 sekolah, itu kesempatan 800 guru bahasa Aceh itu terbuka luas. 4 tahun kemudian itu Anda akan menjadi guru bahasa Aceh. Itu yang paling sangat real.
Belum lagi kita bicara betapa banyak guru-guru yang ada di Aceh hari ini yang mengajar seni, itu bukan orang seni. Betul. Entah guru biologi, tugas seninya apa? Disuruh bawa sapu, disuruh bawa pas bunga, disuruh bawa centong, ya kan? Seolah itu karya cenderamata gitu. Yang sebenarnya itu produk yang mereka beli, lalu mereka kumpulkan. Kalau itu terus terjadi, ya bagaimana kita menumbuhkan seni dan kebudayaan Aceh? Betul. Nah, kita bersyukur kehadiran ISBI di tengah kota Janto itu dan di pusat peradaban Aceh di masa lalu, di Aceh Besar, ini menjadi spirit tersendiri bahwa khusus bagi Anda adik-adik calon guru yang berniat menjadi guru dan kepada para orang tua yang punya niatnya menjadi guru, ini kesempatan yang luar biasa. Kalau menjadi guru biologi, banyak pilihannya. Ini bukan kita underestimate atau justifikasi tersendiri kepada kampus yang lain, enggak. Ya mungkin kalau ke USK ada biologi, di kampus lain ada biologi, di sana ada biologi. Persaingannya agak ketat. Tapi kalau misal masuk ke prodi bahasa Aceh, itu cuma ada di ISBI Aceh. Dan di dunia salah satunya. Nah, di dunia kan, prodi bahasa Aceh. Satu lagi ada misal kajian sastra di Sumatera baru kita ada. Iya, betul. Ya kan? Yang mengajarkan tentang pendidikan sastra itu belum ada di sekolah-sekolah. Jadi kalau bicara jadi guru, ini peluang yang saya kira besar ya. Iya, Bapak Ibu di rumah jangan berpikir hari ini. 4 tahun kemudian Bapak Ibu akan mulai berdesak-desakan mengantarkan anaknya ke ISBI untuk masuk ke prodi bahasa Aceh. Di tengah semua kabupaten minta guru bahasa Aceh. Dan disitulah Anda mulai menyesal kenapa anak kami tidak kami masukkan di masa lalu. Iya, betul. Ini fenomena yang kita punya gambaran bakal ke sana. Nah, jadi kita berharap manfaatkan kesempatan yang ada dengan jurusan yang ada, ya. Betapa banyak lulusan kita yang hari ini hampir persentase menganggurnya itu kecil sekali. Ya. Menarik ini, Pak. Jadi kita berbicara pengangguran, berarti kita lihat apakah ada ya mungkin lulusan-lulusan sekarang di mana sih kerjanya? Itu mungkin Waris Seni Budaya pengen tahu gitu. Jadi dari Bapak katakan ISBI itu bagus, menarik. Kemudian di dalamnya punya potensi yang luar biasa. Nah, sekarang kita berbicara output dari ISBI ini. Sejauh mana lulusan ISBI Aceh itu bekerja di mana saja? Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian di rumah, perlu Bapak Ibu ketahui untuk anaknya nih agar jadi sesuatu. Lulusan kita tuh ada yang di dinas di daerah Pidijaya itu. Mungkin Pak Marzuan ya, Kabid Kebudayaan, saya menyapa beliau karena beliau juga memberi peluang kepada anak-anak kita dari ISBI Aceh untuk menjadi bagian dan mendorong seni dan budaya Aceh yang ada di Kabupaten Pidijaya, lalu di daerah Takengon juga ada, lalu di Gayo Luwes ada juga, lalu saya masih ingat di daerah Kutacane itu anak lulusan DKV itu juga andil di Pemdanya, karena lulusan DKV itu sangat kompeten ternyata ketika dilibatkan di Infokom Pemda. Oke. Nah, hari ini orang-orang Infokom hanya lulusan komputer, taunya bongkar ngehack komputer gitu kan. Ini kita bicara yang lebih bagaimana mendesain billboardnya Pemda. Jadi ada sentuhan seni di situ ya. Itu kan, itu luar biasa loh. Dan saya hari ini sebagai seorang manajer juga atau kepala di Museum Kota Juang Biren, kekurangan orang. Saya pernah membuka lamaran untuk calon karyawan di Museum Kota Juang Biren, itu yang mendaftar hampir tidak ada anak seni. Nah, artinya saya butuh mereka karena mereka memahami tentang pendidikan kuratorial. Ya, akhirnya dari mana saya tarik orang? Dari Win Araniri. Dua-duanya itu Nora Ulfa sama Nora Usrina. Ya, itu sampai beliau mendapat SK kurator dari yayasan dan didukung oleh kementerian kala itu. Nah, saya ingin sampaikan bahwa ternyata saya yang di luar ISBI pun kekurangan lulusan-lulusan yang kompeten di bidang seni budaya. Nah, saya pastikan kalau ada adik lulus dari ISBI Aceh 2 atau 3 orang saya butuh di museum. Nah, silakan ajukan lamaran, kita akan buka. Tapi sampai hari ini kita belum punya stok yang mau mendaftar karena memang ada orangnya. Begitu lulus punya ruang, begitu lulus punya ruang. Bahkan kadang ada yang sebelum lulus ya? Iya, ada yang belum lulus itu saya lupa namanya, mahasiswa di kafe itu ada yang sudah ke Jepang. Jadi belum selesai kuliah udah dipakai duluan, syukurnya kontrak. Kalau dibuat menetap bisa putus kuliahnya. Nah, itu juga nggak berharap itu terjadi. Betul. Di Kabupaten Aceh Besar itu beberapa lulusan anak-anak kita ada yang masih tugas akhir, masih skripsi, sudah dipakai di humasnya Pemda. Nah, bicara branding, bicara desain, sudah anak dipakai semua.
Jadi kita ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, adik-adik calon mahasiswa di ISBI Aceh, percayalah dan yakinlah bahwa kesempatan di ISBI itu tidak datang 2 kali. Ya, tidak datang 2 kali. Ini berbeda dari yang lain. Kalau boleh saya sharing juga, Pak, saya dulu tidak pernah berniat menjadi seorang dosen. Tidak pernah juga berniat menjadi seorang dosen di bidang seni, dan saya suka seni. Hanya keadaan yang membawa saya kemari. Tapi sepanjang perjalanan saya merasa ini pelampung yang harus saya wariskan. Akhirnya saya punya adik, saya berikan ke adik saya yang akhirnya kuliah di fotografi, kerja di BRI. Lalu orang bertanya, kok di BRI? Nah, perlu kita pahami, di BRI itu kan di bank itu bukan ngitung duit semua. Iya, betul. Iya kan? Ada yang harus bicara account payable, account receivable, ada bagian marketing up-nya, ada bagian operasionalnya. Dia masuk di operasionalnya, bagaimana mendesain bank itu menjadi semenarik mungkin, baik dalam bentuk flyer, poster. Nah, ini kerja-kerja orang fotografer yang memang mengambil gambar di situ, ngedit gambar di situ. Nah, dia terpakai akhirnya. Nah, meskipun teman-teman saya pada mengatakan, masa lulusan fotografer masuknya ke BRI gitu kan? Jadi frame orang bayangan kalau kuliah kerja di bank, berarti hitung duit aja, padahal tidak sedemikian. Jadi 9 prodi yang ada di kita itu semua punya ruang yang cukup besar. Punya ruang yang cukup besar. Mungkin sama juga dengan kita sering dikatakan bahwasanya segala sisi kehidupan kita itu dihiasi dengan seni budaya. Iya, di setiap sisi itu ada ruang-ruang memang harus diisi oleh seni budaya, sehingga ya seperti meja ataupun tata rias orang itu kan itu menambah keindahan di situ. Yang paling sederhana nih, Pak. Yang ya. saya pakai ini kan product art sebenarnya. Iya, betul. Bagaimana mungkin ke depan, ya kan? Kita juga berpikir hal-hal yang lebih kebaruan lagi. Betul. Pemerintah daerah juga bisa melibatkan seni pada nanti membuat ikon-ikon daerahnya. Seperti di PD ada monumen-monumen itu. Boh Muling ya, Belinjo ya kalau bahasa Indonesia. Itu kan butuh lulusan seni di situ. Tidak hanya bicara pada segi risetnya yang bisa diambil oleh dosen, tapi yang pelaku pembuatnya. Ya kalau kita cuma ngasih ke tukang, ngasih ke kontraktor, dia buat gitu, ganti barang. Tapi bagaimana menghasilkan konsep itu orang seni. Betul. Nah, ini peluang besar ini. Sangat Jangan menarik. sampai disia-siakan. Teman-teman siswa dan calon-calon mahasiswa baru, ya mari sama-sama kita simak informasi dengan seksama. Semoga ada pencerahan dalam sesi ini. Mungkin terakhir Pak Amru bisa sedikit mengajak teman-teman mahasiswa baru untuk meyakinkan bahwasannya ISBI itu pilihan terbaik. Iya, Pak Jaki. Terima kasih. Saya sebelum Pak Jaki tanyakan yang tadi. Iya, ini maksudnya tadi saya udah tangkap dari Pak Umas. Yakin dan percayalah. Situ saya tangkap. Yakin dan percayalah. Ini kepada setiap lulusan yang ada di ISBI ya, yakin dan percayalah. Baik itu yang sudah lulus maupun yang masih menempuh pendidikan. Karena apa saya bilang itu? Ini kompetensi yang didapatkan oleh mahasiswa kita di ISBI Aceh. Bisa kami kasih gambaran di sini. Betul-betul didapatkan. Maksudnya keahlian, skillnya, keterampilannya yang didapatkan di ISBI Aceh betul-betul dibutuhkan. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena kami di akademik itu setelah berakhirnya penerimaan mahasiswa baru tahun kemarin ada beberapa orang mahasiswa yang menghubungi kami di akademik untuk bisa melanjutkan kembali pendidikannya di ISBI Aceh. Sementara beberapa mahasiswa kita itu yang sudah non-aktif mungkin ya, non-aktif secara tidak resmi. Artinya gini, tidak mengajukan cuti akademiknya ke bidang akademik. Nah, otomatis itu udah ada yang udah lewat 4 semester. Kan datanya udah dihapus dari PDDikti. Enggak mungkin data-data seperti itu kami simpan di PDDikti. Kemudian dia baru sadar gitu ya. Ya, baru sadar. Artinya itu mereka berarti butuh ketika di lapangan ini keterampilan gitu. Mereka menjemput kembali ke ISBI Aceh untuk ngambil ijazahnya. Berarti ijazahnya dibutuhkan di lapangan, di dunia kerjanya. Betul. Tapi apa dia sudah terlambat, Pak? Iya. Jadi ada beberapa. Jadi kami di akademik sempat kewalahan juga, Pak, menghadapi itu. Menghadapi gitu ya. Karena memang ada beberapa mahasiswa.
Makanya yang merespon permasalahan itu kita persilakan ke Pak Amrul lah ya. Tapi Bung Zaki, kita ingin sampaikan bahwa begini, kesempatan itu kan tidak datang 2 kali. Betul. Dan masuk ke ISBI itu tidak seperti kita masuk di warung kopi. Saya rasa di PTN manapun demikian. Jadi kalau memang ingin masuk ke ISBI berarti ada jalur yang harus dia tempuh, karena pemerintah mendorong proses jalannya sebuah institusi itu tetap dengan transparan, akuntabel, ya, adil dan terbuka kepada kalangan umum. Tidak ada unsur-unsur gratifikasi, korupsi di dalamnya. Betul. Itu yang diminimalisir oleh pemerintah dan regulasi dibentuk dan kita tinggal laksanakan. Betul. Jadi kalau ada yang masuk di tengah jalan, di persimpangan, ya, kalau kata orang Aceh cocok sewa pak jalan, ya. Ini kan boleh bayar paymentnya sesuka mereka, gitu ya. Misal kita berangkat dari Banda Aceh ke Lok Sumawe biayanya 200.000, tapi kalau ngambil di tengah jalan, ini boleh naik tapi bayar 2,5, jadi bisa ngambil. Nah, ini tidak ada ruang di PTN manapun, termasuk ISBI. Jadi kita minimalisir, tidak ada unsur apapun ketika Anda calon mahasiswa masuk ke ISBI, berarti Anda berurusan sama regulasi atau sistem yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi harus serius gitu ya? Ya, dia ikuti, termasuk pembayaran. Nah, ini saya sampaikan izin Pak Amru ya. Pembayaran itu untuk SNBP itu free, dibiayai oleh pemerintah. Jadi manfaatkan, Anda tidak bayar apapun. Di SNBT itu ditentukan pemerintah 200.000 untuk daftar. Ambil formulir. Uang itu masuk terkoneksi langsung ke pemerintah. Jadi nggak mungkin kami di Humas juga ngelobi-ngelobi, kalau mau masuk lewat saya aja, itu nggak ada itu. Nah, nonsen itu. Kalau ada humas yang mengatakan itu, dia bohong itu. Jadi jangan calo ya. Iya. Jadi hati-hati kepada Bapak Ibu di PTN manapun itu tidak ada. Nah, apalagi di ISBI. Dari ISBI sejak berdiri sampai hari ini kita selalu ikut regulasi yang sudah ada. Apalagi di akademik kita clear pada persoalan itu. Jadi ketika Anda mau mendaftar, dimasukkan ke sistem. Kalau ditolak oleh sistem karena memang Anda masih ada permasalahan ya di bidang akademik seperti yang Pak Amru cerita tadi, berarti Anda nggak bisa masuk ya, berarti nggak bisa. Jadi nggak ada ruang leban ban napeng becut ke ruko ya, ruko teman kita berapa posilog kan? Betul. Jadi kita clear pada persoalan itu. Jadi bagi para mahasiswa, ikuti prosedurnya, raih kesempatan Anda dan bangun cita-cita. Baik, terima kasih. Luar biasa ya informasi yang kita dapatkan dari Bapak Humas dan Bapak Akademik, bisa kira-kira ya, Pak Ihsan sebagai Humas dan Pak Amrul sebagai bagian dari akademik. Semoga informasi hari ini meyakinkan teman-teman yang masih ragu dan menyemangati teman-teman yang sudah yakin untuk segera mendaftar. Dan jangan lupakan juga tanggal-tanggal penting itu di SNBP itu mulai dari 8 Januari sampai 15 Februari itu bagi pendaftarannya. Akan tetapi bagi sekolah yang belum memiliki akun, maka mempunyai waktu dari 8 Januari sampai 8 Februari untuk mengurus akun. Jadi bagi teman-teman bisa mengecek ke sekolahnya langsung. Apabila sudah ada akun berarti sudah aman. Tetapi bagi sekolah yang belum ada akun, mohon teman-teman bisa mengingatkan sekolahnya. Kemudian di SNBT itu punya waktu dari tanggal 21 Maret sampai 5 April. Dan perlu diingat bahwasannya seperti kata Pak Ihsan tadi, ini pendaftaran setiap jenjang itu tidak boleh ke jenjang lain lagi. Jadi harus betul-betul ditentukan di mana Anda mau mendaftar dan pastikan bahwasannya ISBI Aceh bisa menjadi pilihan favorit. Terima kasih Waris Seni Budaya, semoga tayangan ini bermanfaat. Sekian, salam Waris Seni Budaya. Selamat datang di kampus Institut Seni Budaya Indonesia ISBI Aceh. ISBI Aceh merupakan perguruan tinggi negeri seni satu-satunya di Aceh. Hadir mencerdaskan anak bangsa dalam bidang seni dan budaya. Berlokasi di kota yang asri, Janto, ISBI terus-menerus memberikan pelayanan dalam berpendidikan. Smart Classroom menjadi salah satu kelas pintar yang hadir menunjang proses belajar mengajar. Indahnya pesona Bukit Barisan menambah ekspresi dan berkarya. Mari bergabung bersama ISBI Aceh, mewujudkan cita-cita nyata dalam bekerja. Lulus kuliah takut nganggur? Jangan panik, lulusan ISBI nyata punya kerja. ISBI Jaya, ISBI berkarya.